Di era digital saat ini, pelayanan publik dituntut semakin cepat, mudah, dan transparan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi menjawab tantangan itu dengan lahirnya MekDoCabi, sebuah aplikasi inovatif yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan. Tidak berhenti di situ, Disdukcapil Muaro Jambi terus berinovasi, menghadirkan layanan prima yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih sederhana. Inilah wujud nyata komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Semua akan dibahas dalam podcast Tribun Jambi bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Diki Ferdiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan, pemimpin redaksi Tribun Jambi dalam acara Mojok Tribun Jambi. Tribuners, kali ini saya bertemu dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi. Ini yang kedua kali saya bertemu dengan beliau dan kita akan berbincang-bincang seputar tugas-tugas dan kegiatan beliau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi. Beliau adalah Bang Diki Ferdiansyah. Sehat, Bang Diki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, kayaknya ini rapi, klimis. Sudah jam 3:30 tapi tetap segar, Bang ya? Siap, segar. Iya. Apa habis mandi tadi, Bang? Enggak ya? Sholat. Oh, sholat. Ya, ambil duduk, Bang ya. Oke, Tribuners, kita di pertemuan pertama tahun lalu saya berbincang ada banyak program, ada 9, Bang ya. 9. Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Inovasi ya. Nah, tapi kali ini kita akan coba lebih fokus, Bang ya. Ke soal program beliau yang bernama MekDoCabi. MekDoCabi ini artinya melayani kepemilikan dokumen online Dukcapil Muaro Jambi ya. Nah, ini kan sudah berjalan, Bang ya, sudah bergulir program ini. Kalau sejauh ini apa nih, Bang, evaluasi dari Bang Diki? Silakan, Bang. Terima kasih, Bang Yose. Ya. Selamat datang kembali di Dukcapil Muaro Jambi. Jadi kalau terkait pelayanan daring atau online itu seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, evaluasi yang sudah kita laksanakan semakin meluas pelayanan, cukup ke kantor desa saja. Menggunakan MekDoCabi sehingga masyarakat datang ke kantor desa dan dilayani untuk kebutuhan layanan administrasi kependudukannya. Itu capaian rataan kami, pengajuan kami sehari itu bisa lebih 200 lebih. 200 dari desa. Orang yang mengajukan dokumen kependudukan. 200 pengajuan setiap per desa. Bukan, total harian, total rata-rata harian, ya kan? Kemudian juga dari satu pengajuan itu bisa nanti mengeluarkan 2 output produk, bisa saja AT dan KK-nya. Ya, jadi bisa 200, kalau dikali 2 berarti satu hari itu petugas layanan daring Dukcapil bisa mengeksekusi, menyelesaikan sampai 400 dokumen. Ya. Cukup yang dari layanan daring MekDoCabi yang dari mitra. Kartu keluarga dan akta ya, termasuk juga kita coba metode barunya pengajuan kartu identitas anak melalui online, kemudian kita kirim via pos ya, sudah kita coba juga. Ya. Sebelumnya berapa, Bang, biasanya layanan? Kan sekarang tadi 200 ya, kan? Biasanya berada di angka 120 sehari, 100 dikurang 100, per hari ini rata-ratanya 200 lebih. Ya, itu hanya dari layanan daring yang dari mitra dari desa. Nah, Pak Kadis, mungkin di reminder lagi ke Tribuners, ini MekDoCabi ini apa nih bentuknya? Apa aplikasi? Artinya orang ke desa terus dilayani download aplikasi dulu atau seperti apa? Jadi MekDoCabi itu, Pak Yose, adalah aplikasi lokal buatan kita sendiri. Salah satu aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tidak pakai pihak ketiga. Itu murni buatan kita, sehingga memang kita kembangkan pengembangan fitur-fiturnya pun enak. Kita menambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita develop sendiri berarti ya? Development sendiri, kita maintenance sendiri, sehingga memang tidak tergantung oleh pihak ketiga. Kemudian MekDoCabi ini juga dari yang awalnya hanya dipakai oleh mitra, kita siapkan juga untuk yang masyarakat umum langsung. Yang masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan, yang pengen dia mandiri, dia malas ke desa, enggan ke desa, jauh ke Sengeti, ke Dukcapil, segan juga ke kecamatan, dia cukup dari rumah mobile aja, atau dari web yang sudah kita siapkan khusus untuk masyarakat umum. Artinya dari rumah dia setel aplikasinya, download, kemudian dia mengajukan
apapun itu dokumen kependudukan Ya. nanti diantar. Ya, Oh, nanti mereka cetak sendiri. Oh, cetak karena sendiri. di Oh, format dokumen Dukcapil non kartu selain KTP dan KIA itu adalah bisa dicetak mandiri melalui kertas ukuran A4. Oke, artinya dikirim dalam bentuk PDF? Ya, email masuk, Email dia download masuk? sendiri, Oh, yang PDF-nya juga kita kirimkan. Iya, iya. Tinggal dicetak ya. Ya, tinggal dicetak. Tadi Pak Kadis nyebut selain mitra juga ke masyarakat. Nah, ini perbedaannya apa nih Pak Kadis? Iya. Kalau mitra itu peruntukannya seperti apa? Masyarakat seperti apa? Kalau yang mitra untuk mengakomodir kebutuhan bagi masyarakat yang kita mau memunculkan inovasi baru, seperti kita sampaikan di waktu yang lalu, Oke. ada inovasi kita namanya Datuk Kades. Datuk Kades. Datang urus administrasi kependudukan di kantor kepala desa menggunakan Medo Cabi. Jadi masyarakat pengen melaporkan peristiwa kependudukan, peristiwa kelahiran, kematian, cukup datang ke kantor desa, isi formulir, penuhi persyaratan. Persyaratan tersebut yang diupload diteruskan kepada kami, yang kami kembalikan dengan email dan produk berbentuk PDF. Oke, itu disebut Itu Medo Cabi yang awal. Medo Cabi yang- oke. Medo Cabi yang digunakan oleh mitra. oh, itu mitra namanya Ya, istilahnya. mitra. Ya. Selain kantor desa, pemerintah desa, kelurahan juga digunakan oleh rumah ibadah. Oke. Rumah ibadah. Kemudian kita coba ke sekolah secara kolektif mengajukan KIA. Kemudian juga di tahun ini mudah-mudahan juga tercapai akan kita perjanjian kerjasamakan dengan rumah sakit dan klinik-klinik bersalin, sehingga nanti rumah sakit, klinik bersalin membantu peristiwa kelahiran langsung mengajukan juga melaporkan peristiwa kelahiran dan kita berikan direktur rumah sakitnya, bidannya langsung memberikan akta kelahiran dan KK baru, Iya, iya. sehingga untuk layanan JKN-nya, jaminan kesehatan nasionalnya juga tidak perlu lagi, harapannya tidak perlu lagi melaporkan di BPJS-nya bayi nyonya A, tetapi langsung anak mau kita seperti itu. Jadi mitra itu dalam tanda petik dia memfasilitasi Ya. tadi rumah ibadah, Ya. bisa melalui rumah ibadah, Ya. bisa melalui rumah sakit, Bisa tempat klinik pendidikan, bersalin, termasuk klinik bersalin. target kita bidan desa. Oke, Ya, bidan desa yang Bisa bantu di- persalinan di desa. Oke. Nah, Pak Kadis, saya dengar Medo Cabi ini ingin diduplikasi di beberapa kabupaten, Sarolangun, Ya. kemudian ada Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur ya. Ini seperti apa ini? Awalnya bagaimana nih kok mereka mau menduplikasi? Yang kita? pertama memang efek dari kita memudahkan pelayanan kepada desa, kepada mitra, terutama desa, itu adalah amanat dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Oke. Bahwa kita, Bupati itu melalui Dinas Dukcapil wajib untuk memberikan penugasan sebagian urusan administrasi kependudukan kepada desa. Yang nanti bentuknya adalah desa dapat melayani dokumen kependudukan cukup dari kantor desa saja. Nah, ini yang menjadi contoh bagi rekan-rekan kami pun siap berbagi. Ya. Tindak lanjutnya Sarolangun datang untuk meminta aplikasi karena memang ini kita berikan cuma-cuma Ya. secara gratis. Sudah diimplementasikan juga di Sarolangun, di Dukcapil Tanjung Jabung Barat, yang kemudian mungkin kedepannya mungkin Tanjung Jabung Timur. Oke. Ya. Jadi ini semacam pilot project Bang ya? Ya, Jadi- dengan bangganya juga kita silakan Dipakai? Kita, ya, dipakai. Nggak perlu bayar Bang ya? nggak perlu bayar. Gratis ya? Ya. Oke, artinya masyarakat sekarang nggak perlu lagi datang jauh-jauh, kan Kabupaten Muaro Jambi luas, nggak perlu langsung ke Disdukcapil, artinya Ya. cukup di kantor Untuk desa. dokumen-dokumen normal cukup ke kantor desa. Kantor saja. desa aja ya? Ya. Oke, keren ini Tribuners. Nah, Pak Kadis, tidak bisa dipungkiri kan belum semua masyarakat kita melek teknologi. Ya. Ada mungkin masyarakat yang mungkin ya tetap pengen offline, datang ke kantor gitu kan, pengen datang ke kantor. Ada mungkin masih itu. Itu apakah kita masih memfasilitasi? Ya. Seperti yang saya lihat bahwa Ya, di sini masih tetap ada Di kantor ya? karena memang rata-rata kebutuhan untuk perubahan akta, ya, baik itu akta kelahiran ataupun perkawinan, itu memang sedikit ringkih untuk kita ajukan secara online. Oke. Karena memang kita harus tarik akta aslinya ketika ada elemen data yang berubah segala macam, sehingga memang mengharuskan masyarakat untuk datang. Tapi kita diamanatkan untuk Bupati untuk lebih memudahkan lagi. Oke, ya, kalau bisa sesuai dengan salah satu program Pak Bupati, ya, pelayanan untuk memudahkan pelayanan publik sesuai dengan tagline-nya, senyum sapa birokrasi, pelayanan publik yang mudah dan gratis. Jadi memang kedepannya
kita ditargetkan Bupati untuk menguatkan kecamatan. 11 Oke. kecamatan ini harus dapat diberikan akses lebih sehingga nanti yang dasar-dasar akte kelahiran, KK, Cukup di pindah. desa. Kalau di desa juga tidak hadir, Ya. terlalu lama online, Oke. 1 kali 24 Dia jam, bisa ke pengen kecamatan. ke kecamatan langsung jadi. Kita hadirkan Artinya seperti kita mendekatkan layanan, semakin mendekatkan layanan Ya. melalui aplikasi online. Kalau yang mau offline, kalau Ya. bisa nggak di sini di kantor kecamatan gitu ya. Intinya masyarakat supaya banyak pilihan. Oke. Iya, Baik. supaya banyak pilihan. Nah, Pak Kadis, ini kan ada saya nggak tahu, mungkin nanti Pak Kadis bisa koreksi, ada program nasional IKD ya, Identitas Kependudukan Digital. Nah, ini apa korelasinya dengan program kita? Ada korelasinya atau seperti apa? Ya. Soal IKD ini, Pak Kadis. Ya. Untuk IKD atau Identitas Kependudukan Digital adalah aplikasi nasional itu. Oke. Ya, target menjadi capaian target kinerja nasional. Ya. Ya, jadi bergeser ini untuk RPJMN sampai ke RPJMD sampai Rensra kita seluruh Indonesia Dukcapil tidak lagi bagaimana hanya mencapai target rekam yang bakal 17 tahun, bagaimana mencetak KTP, tapi bagaimana kami diberikan target untuk bagaimana yang cetak KTP. Karena memang belangko KTP itu ada, Ya. tapi terlalu dinamis. Kita ingin menggeser masyarakat, mindset masyarakat yang nanti yang milenial ini menjadi manusia dewasa, data kependudukan semakin baik, sehingga memang kalau KTP itu ya tidak perlu dikeluarkan dari dompet, cukup dilihat dari Ya, dari handphone misalnya. handphone. Kalau misalnya mau lihat nomor KK, bisa dilihat dokumen KK-nya di handphone. Ya, ya. Kalau ingin melihat biodata keluarga, bisa dilihat dari handphonenya, Ya, IKD. ya. Termasuk juga bagaimana nanti IKD menjadi pintu untuk pelayanan publik yang lebih luas. Ya. Perbankan juga dibangun komunikasi supaya tidak ada lagi Ya, KTP, pemohon peminjam fiktif segala macam. Yang menjadi bukti online itu ya. online-nya adalah kepemilikan IKD. IKD adalah memang keamanan security-nya lebih baik, Ya. ya kan? Yang memang aktivasinya memang harus datang ke Dinas Dukcapil. Dinas Dukcapil. Ya. Oke, itu yang masih artinya ada beberapa layanan yang tetap mesti ke Dukcapil. Itu apa aja itu, Pak Kadis? Yang memang harus ke Dukcapil, kalau ke Dukcapil, kalau KTP ada pasti tersedia, Oke, pasti ya, tersedia. pasti tersedia. Oke. Kalau yang via Memek Dukcapil tidak kita layani, karena memang dia datang cetak KTP, kita wajibkan pemohon untuk aktivasi IKD bagi HP-nya yang mampu, Ya. ya, yang mampu. Tapi kalau yang pembetulan akta tadi ya. kelahiran, kemudian ada kawin cerai, Ya. perkawinan non muslim kan ada di sini, ya kan? Pengajuan boleh dapat online, tapi pemohon pasutri yang bakal kita catatkan perkawinan, kita tetap minta bagaimana Untuk ke sini ya. tetap harus datang ke sini, ataupun nanti kita tetap cari kemudahan, kita limpahkan juga ke kecamatan tadi. Oke. Ya. Nah, Pak Kadis, ini di Kabupaten Muaro Jambi dari seluruh warga yang potensial untuk punya KTP, sudah berapa yang punya KTP? Ataukah sudah 100% kah? Kalau capaian kita untuk wajib KTP sudah 99,99%. Wah, ya. tinggal. Tetapi ya kita tidak pungkiri nanti bakal ketemu juga orang-orang lansia Ya. ataupun difabel. Tapi itu sudah ada programnya juga untuk Iya, lansia? ada. Makanya kalau misalnya ada lansia di seluruh lapisan masyarakat yang baru membutuhkan dokumen kependudukan Ya. untuk layanan jaminan kesehatannya ataupun yang lain-lain, kita siap jemput bola kok untuk bagaimana merekam di tempat di rumah untuk lansia, Ya. difabel atau yang bentuknya seperti apa, kita siap. Artinya sisa 1% tadi kemungkinan Ya, orang-orang yang itu. lansia ya. Ya, Pak Kadis lansia. Oke. Nah, Pak Kadis, 2025 ini ada ingin melakukan apa di Dukcapil fokusnya? Ya, fokus kita yang tadi saya bilang pengen melebarkan sayap untuk layanan daring itu untuk pencatatan akta kelahiran bisa di rumah sakit, Ya. di klinik bersalin, baik yang berada di Muaro Jambi maupun di pinggiran kota Jambi. Ya. Orang kota Jambi pun kami tawarkan nanti, karena karena kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak masyarakat kita Muaro Jambi yang bersalinnya di klinik Ya. di pinggir kota, ya kan, di rumah sakit kota, Ya. ya kan. Kita coba jajaki itu. Jadi orang Muaro Jambi tapi bersalinnya agak nyebrang ke kota Iya, dikit ya. nyebrang ke kota. Jadi kalau kenapa tidak? Kita coba Kerjasama tawarkan dengan nanti. rumah sakit yang Rumah di luar sakit, ya. Kabupaten Muaro Jambi itu. Apa? Oke. Pak Kadis, terakhir ini imbauan buat masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, terutama yang tadi yang masih belum punya KTP, kemudian
yang ingin mengurus kartu apapun itu dokumen kependudukan? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, untuk kepengurusan dokumen kependudukan, untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan penting lainnya dari peristiwa kelahiran, lahir mati, perkawinan non-muslim, cerai, sampai dengan kematian, itu yang mempunyai kewenangan pencatatannya adalah Dukcapil. Hilirnya adalah di Dukcapil. Buang jauh-jauh mindset pelayanan bahwa berurusan di Dukcapil itu susah. Seluruh persyaratan seluruh Indonesia gampang, tidak perlu pengantar dari RT atau kepala desa. Silakan datang ke Dukcapil, kita layani. Kalaupun enggan karena jauh, sengeti terlalu jauh, silakan manfaatkan layanan kami yang berada di desa, kemudian di kelurahan, dan ke depan nanti alat rekam dan cetak kita juga lebihkan bagaimana kecamatan juga bisa untuk melayani hal-hal yang lain yang basic-basic, yang dasar-dasar seperti KK, akte kelahiran dan sebagainya. Kemudian juga penting untuk mengenal yang namanya aplikasi identitas kependudukan digital. Tidak hanya di Android, juga sudah tersedia di Apple Store. Tapi aktivasinya memang harus ke Dukcapil atau di kecamatan yang sudah memiliki akses sistem informasi administrasi kependudukan. Untuk memastikan aktivasinya memang kami aktifkan kepada yang bersangkutan. Fiturnya apa saja? Kita bisa melihat biodata pribadi, kita bisa melihat profil keluarga kita dalam satu KK, kita bisa melihat dokumen kependudukan kita, KK, termasuk KTP secara digital, sehingga kita tidak berdebat online, online lagi. Mungkin itu dari kami. Silakan manfaatkan layanan Dinas Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Tribuners, itu tadi di Kabupaten Muaro Jambi sudah di Provinsi Jambi ya, Kabupaten Muaro Jambi terbilang sudah modern soal layanan kependudukan, dan mudah-mudahan Tribuners khususnya yang berada di Kabupaten Muaro Jambi tidak kesulitan lagi untuk mengurus data kependudukan. Pak Kadis, terima kasih sekali lagi sudah berbincang-bincang dengan kami. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tribuners, kita bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.